Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim alimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nawwir qulubana bil 'ulumi wal ma'arifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah warzuqna wa ahlana as-sihhata was-salama wal 'afiyah wa tulal 'umri wal barakah wa husnal khatimah wa ghafara lana wa liwalidayna wa lisyuyukhina wa liman sanada ilaihi ilmuna bijahil mustafa rasulillah wa sallallahu wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai wal maqalatu wal maqalatur rabi'atu asyarata an Hatim al-Asam rahmatullahi alaihi annahu qala man idda'a arba'atan minas sifati bila arba'atin minal adillati fada'wahu kadzibatun. Fala tuqbalu kama qala ba'duhum min bahril khafifi. Wal maqalatu rabi'ah asyarah, dan maqalah pembahasan yang ke-14 an Hatim al-Asam, daripada seorang yang bernama Hatim al-Asam. Apa dia al-Asam? Sumun. Apa dia sumun? Tuli. Karena dulu ceritanya ada perempuan di majelis Hatim ini, dia kentut. Maka Hatim itu pura-pura tidak mendengar kentut itu supaya tidak malu, menjaga perasaannya. Supaya tidak malu, akhirnya dia seolah tidak dengar. Maka akhirnya dia mengatakan perempuan itu, ya mungkin dia tidak dengar suara kentut saya, katanya. Akhirnya dia terus bertanya. Maka pada saat itulah digelari dengan Hatim al-Asam rahmatullahi alaih annahu qala, bahwasanya ia mengatakan man idda'a arba'atan, barang siapa yang mengaku 4 minas sifati, daripada sifat. Siapa yang mengaku-ngaku memiliki 4 sifat ini, bila arba'atin, dengan tidak ada 4, tanpa 4, minal adillah, daripada dalil atau alasan, pada awahu, maka pengakuannya kadzibatun, adalah bohong. Fala tuqbalu, kalau dia bohong maka fala tidak tuqbalu, diterima. Artinya tidak terima anggapannya atau pengakuannya. Jadi barang siapa yang mengaku-ngaku memiliki 4 sifat ini, tetapi tidak memiliki 4 dalil, 4 alasan, maka orang itu dianggap dakwahu kadzibah atau pada tuqbal. Maka orang itu jangan diterima, artinya jangan dibenarkan. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata ba'duhum, sebagian mereka, mim bahril khafif, dari bahar Habib. Bahar itu nama istilah dalam ilmu arut. Habib ringan, bahar Habib. Apa timbangannya? Belum sampai ya. Tapi sudah dibaca kan?
Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Nah, itu timbangannya. Fa'ilatun terus mustaf'ilun yang ainnya ke bawah. Mustaf'ilun terus fa'ilatun. Ya, fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Lagi ulang untuk darabnya. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Nah, itu timbangan daripada bar habib. Ya. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Nah, itu lagi diulang. Itu timbangan bar habib. In takun farisan fakun ka'ali. In takun jika kamu menjadi parisan penunggang kuda, ahli dalam menunggang kuda, itu paris. Artinya kalau sekarang ini menjadi siapa tuh? Rossi ya. Itu ahli apa dah? Balap ya. Nah, kalau ini dulu kan balapnya pakai kuda ya. Fakun ke Ali, maka jadilah seperti Ali bin Abi Thalib. Au takun syairan, kalau kamu menjadi penyair, fakun ke Ibni Hani, maka jadilah seperti Ibni Hani namanya. Ibni Hani terkenal dengan syairnya. Kalau Ali terkenal juga dengan ahli dalam berkudanya. Kullu man yud'a bima laysa fih. Setiap orang, kullu man, setiap orang, yud'a yang diakui atau yud'i boleh. Dia mengaku bima laysa fihi, dengan apa yang bukan padanya. Maka setiap orang-orang yang mengaku tapi tidak ada prestasinya gitu ya. Mengaku ini tapi bohong itu. Tidak ada buktinya. Kazzabathu, maka membohonginya syawahidul imtihan. Saksi-saksi al-imtihani, ujian. Imtihan artinya ujian. Artinya tidak ada yang membuktikannya dari perlombaan-perlombaan. Jadi imtihan itu kan ujian-ujian. Jadi uji siapa yang lolos berkuda. Oh, ini ternyata Ali yang paling bagus. Yang baca syair diuji dalam perlombaan. Siapa yang paling bagus syairnya? Ibnu Hani. Nah sekarang kalau kita tidak ada buktinya atau hasilnya, atau apa, sertifikat ya, atau ijazahnya, maka jangan mengaku-ngaku itu. Berarti itu orang yang tidak ada ya, kazzabathu syawahid imtihan, maka dia termasuk orang yang bohong, tidak ada alasannya. Maka sekarang kalau kita mengaku jadi santri misalnya, apa bukti mondoknya? Mana raport mondoknya? Seperti itu. Itu bukti dia nyantri. Bukti dia sekolah misalnya sudah tamat, saya sudah sarjana, mana ijazahnya? Ya, bukan mengaku-ngaku. Dia harus dia apa? Ada bukti ujiannya. Karena dalam setiap jenjang itu apa? Ada ujiannya untuk diakui sebagai seorang yang lulus dalam bidang itu atau memiliki sertifikat. Maka kalau dalam gelar S1 itu namanya kalau luar negeri apa? LC. LC itu lisensi. Lisensi itu artinya sama dengan ijazah. Jadi ijazah itu artinya sertifikat bahwa orang ini sudah layak untuk mengajar. Kalau kita misalnya punya ijazah sanawiyah, punya ijazah aliyah, berarti orang ini sudah
ya selesai dalam bidang studinya di tingkat sanawiyah, dalam aliyah misalnya, jenjang aliyah dan seterusnya. Nah itu fungsinya ya, kita memiliki namanya syawahidul imtihan, bukti-bukti kita pernah diuji dan kita berhasil dalam ujian itu. Nah, maka kita layak untuk mempraktekkan hasil ujian itu. Saya sudah lulus ini dari perguruan ini, saya berhak untuk mengajar ilmu ini karena saya sudah pernah belajar misalnya. Itu ya. Apa buktinya? Ini ijazahnya. Maka setiap pelatihan itu biasanya punya sertifikat supaya betul-betul memang dia secara keilmuan intelektual itu diakui. Maka ini kata ba'duhum mimman Habib untuk menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengaku 4 sifat tetapi tidak memiliki dalil, maka pada wahu kadzibah. Pertama, man idda'a hubballah. Barang siapa yang mengaku mengaku hubballah, cinta kepada Allah. Ada orang yang mengaku ana uhibbullah, saya cinta kepada Allah. Walam yantahi, tetapi tidak berhenti. An maharimillah, daripada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Artinya mengaku cinta kepada Allah tapi maksiat jalan. Ya, dia selalu mengerjakan pekerjaan yang dilanggar oleh Allah. Bagaimana bisa dikatakan dia cinta kepada orang tetapi dia melanggar perintah orang yang dicintainya? Itu tidak bisa ya. Maka orang yang cinta berarti menuruti semua perkataan kekasihnya. Nah itu kan. Suruh beliau nih, beliau. Itu orang yang cinta. Lawan degedak nih. Burung lemenang. Sehingga apapun kembali tebe terutang. Sama kalau kalian ini dicintai sama orang tuanya ya. Apa-apa melek ada beliau. Asal melek mondok. Nah itu takut lawan kita amun jadi beliau langsung ngambulang kecerah mondok, ancam-ancam mama kanggo nih. Maidda'a hubballah, barang siapa yang mengaku akan cinta kepada Allah, walam yantahi, dan tidak berhenti, tidak tercegah boleh amma harimillah, daripada melakukan yang haram, yang diharamkan oleh Allah, pada wahu kizbun atau kazibun, maka pengakuannya bohong. Ya, itu orang bohong itu. Kenapa? Li jara'atihi, karena ya keberaniannya, ala qurbi himah ta'ala, atas mendekati larangan-larangan Allah. Kita sering membaca hadis yang dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu. Apa katanya? Ala innallahi hima wa himahu maharimahu. Ya. Apa yang awalnya karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a ayatafi. Yushiku an yarta'a. Terus apanya? Hima wa ala wa inna likulli malikin hima wa maharimuhu. Nah itu, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki batas-batasan, ya, tanah larangan yang tidak boleh didekati. Ya, ini keluarga raja saja yang boleh, ini yang ini misalnya, itu aturan-aturannya raja-raja itu.
Sama juga Allah memiliki aturan, batas-batasan. Ini tidak boleh, ini yang boleh. Apa itu tidak boleh? Maharimuhu. Yaitu kalau himallah itu maharimu, yaitu barang-barang yang diharamkan. Jangan dekati. Sama seperti apa? Karra'i yarha haulal hima. Seperti pengembala yang mengembalakan kambingnya, itu jangan mengembalakan kambingnya itu di dekat-dekat larangan. Kenapa? Laun kita si bembek laun atau sampai ni rebun dengan atau ni paren dengan. Maka jangan bawa kambing ke dekat tempat-tempat yang ada yang dilarang dimakan di sana. Ini lampa bembek ini apa. Kita mai'al merintah mah. Sehingga itu walaupun itu tadi dilarang. Kalau kita maksudnya itu apa? Kalau kita mendekati tempat yang dilarang, onek melihat memboyak-boyak. Oh, boyak dah segede. Inti segede. Rapatin sebentar. Onek merintah mah. Mbak dapat larangan. Kenapa? Ada pengaruh, baik itu teman dan seterusnya itu. Boya semendak dah. Mun semendak kan dia larang. Jadi biasa. Maka itu li jar'atihi, karena keberaniannya ala qurbi himah ta'ala, atas mendekati larangan Allah. Maka jangan dekat saja, tidak boleh itu. Wala taqrabuz zina, firman Allah, jangan mendekati zina. Dekat saja dilarang. Kenapa? Kalau sudah dekat nanti bisa terpengaruh dengan mengerjakan apa dekat itu? Mengerjakan muqaddimatuz zina namanya. Suatu yang merupakan awal daripada zina. Bisa zinanya itu bisa zina mata, zina telinga, itu semua berzina. Apa zina mata? Zina mata melihat suatu yang membuat dia berdosa. Apa zina tangan? Memegang suatu yang membuat dia berdosa dan seterusnya. Itu punya zina-zina. Ini zina yang dosanya kecil, tetapi kalau terus dikerjakan menjadi besar. Apalagi zina-zina yang memang zina asli, yang kubra, itu yang dosa besar. Jadi dari kecil bisa menjadi besar. Maka orang yang mengaku hubballah tetapi tidak berhenti tidak menjauhi larangan Allah, maka pada awahu kizbun atau kadzibun. Pertama, yang kedua, wa manidda'a hubban nabi, barang siapa yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Wa karihal fuqara'a, tapi dia benci kepada orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Apa arti fakir kemarin? Orang yang penghasilannya kurang dari 50%. Misalnya dia butuh kepada 10.000, tetapi yang bisa ia peroleh hanya 4.000 atau ke bawah. Itu namanya fakir. Kalau miskin itu lebih atas. Yaitu kalau dia butuh 10, dia bisa di atas 5, 6, 7, tapi tidak sampai 10.000. Di bawah 10 itu, tapi dia bisa di atas 50%-nya. Ya, berarti apa? 5 ke atas. 6, 7 itu sudah dapat dia. Tapi kebutuhannya 10.000. Yang bisa dihasilkan hanya 6.000. Berarti masih kurang. Namanya miskin. Oh, saya namanya miskin misalnya, tapi dia sugih. Itu namanya saja yang miskin. Ya, tapi orangnya
kaya. Jangan maksudnya ini yang apa? Karihal fuqara al-masakin bukan nama ya, tapi status nama itu yang memang butuh. Ya, butuh kepada untuk membiayai kehidupannya. Dia orang-orang yang butuh. Apalagi pada musim pandemi ini ya banyak orang yang berubah menjadi fuqara wal masakin. Ya. Tapi kebutuhannya itu kadang-kadang relatif. Ini maksudnya kebutuhan yang mendesak ya. Bukan kebutuhan kita yang lebih namanya. Karena ada kebutuhan itu kemana Pak? Ada namanya hajatiyah. Ada namanya tahsiniyah. Ya, ada tahsiniyah, ada hajatiyah. Jadi kalau kebutuhan hajatiyah itu yang kalau kita tidak penuhi, kita akan mudarat. Seperti makan tadi itu. Kita makannya bersepuluh atau berdua-belas, berselusin. Iya, ini kancan selusin. Terus nasi ada pira, misal kurang dari sekilo. Maka itu akan membuat dia agak mudarat. Misalnya, tidak makan sekali, tidak makan 2 kali, makanya karena kekurangan tadi itu membuat mudarat. Itu hajatiyat jadi. Nah, tapi ada yang kebutuhan tahsiniyat, yaitu hanya penambah. Sudah terpenuhi kebutuhannya, hanya mau lebih sedikit. Nah, nanti terlalu lesehan teh, omayan sedih, benar. Itu tahsiniyat, karena dia sudah mampu tapi dia mau lebih enak misalnya. Bukan itu artinya ya. Bukan itu artinya fuqara masakin ini orang belum itu mewah berarti itu. Kalau sudah tasnya dia mewah. Punya baju ya untuk menutupi auratnya sudah punya dia, tapi mau lebih bagus itu tahsiniyat. Bahkan besok lebaran, beli ampok baruan. Setiap tahun berubah. Malahan dalam setahun itu bisa puluhan kali berubah. Nih. Ya. Oh, nih model lain nih, harap model baru nengkas sugul. Nah, sehingga itu kebutuhan tahsiniyat. Sebenarnya kalau hajatiyat dia sudah terpenuhi karena cukup 1 kain yang menutup auratnya, bajunya sudah cukup. Nah, itu sudah hajatiyahnya sudah terpenuhi. Maka kita ini sering apa? Sering membutuhkan apa? Tahsiniyat. Kalau hajatnya sudah terpenuhi dari dulu itu. Malahan baju-bajunya banyak yang dibuang. Ya, lupa popo. Keren. Atau saya apa? Saya beri awak. Saya beri awak nih. Mun mondok kan berian awak nih. Beri kelonggaran, kebelian. Mun mulai lemak kebesaran. Awak belian ampun. Ya. Jadi baju yang kekecilan. Nah, seperti itu ya. Maka siapa yang membenci al-fuqara wal masakin pada'wahu kadzibun, maka anggapannya atau pengakuannya bohong. Nah, ini kenapa kita dianggap bohong itu mencintai Nabi kalau kita benci kepada orang yang butuh, fuqara masakin. Kenapa? Alasannya li'annahum ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para fuqara wal masakin itu adalah ahbabuhu, orang-orang yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi Rasulullah SAW itu sangat senang kepada orang-orang fuqara wal masakin. Kemarin saya katakan di samping atau di serambi Nabi itu ada namanya ashabus suffah. Ashabus suffah. Orang-orang yang di sana hidup ya dengan serba kecukupan, tidak terlalu mewah. Ya, dia ya butuh apa yang mereka hanya bisa untuk makan, minum saja, tidak berlebihan. Itu ashabus suffah. Orang-orang fakir itu, orang miskin. Di sana kumpul di serambi Nabi. Di antaranya mereka adalah namanya Abu Hurairah.
Nah ini ya Nabi SAW. Maka sering kita dengar bahwa doa Nabi itu mengatakan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan saya menjadi orang yang miskin, terus kumpulkan saya bersama miskin, dan nanti masukkan saya bersama orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu lebih sedikit pertanyaannya besok pada hari kiamat. Apa ketuan? Yang ketuan dua banda diharap. Berarti berkurang. Kalau orang kaya itu ya lebih banyak pertanyaannya. Kalau sekarang itu istilahnya ada KPK, BPK, pemeriksaan keuangannya, pertanggungjawaban. Jadi banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Banyak yang diberikan. Tapi kalau orang miskin sedikit atau tidak ada, dia ada ketuan. Dia mau kepeng, dia mau apa-apa. Jadi dia ada ketuanan. Maka itulah yang membuat orang miskin ini besok lebih cepat masuk surga ketimbang orang kaya. Jadi bukan berarti tapi tidak boleh kaya, karena kayanya juga itu membantu orang yang miskin. Ya. Maka kalau kita sudah berkeluarga, itu hukumnya wajib untuk mencari nafkah. Kalau laki-lakinya, kalau perempuan ya dinafkahi. Nah, itu wajib. Maka dia harus berusaha. Nah, jangan diam di masjid saja. Maka Umar itu dulu ada orang yang berdoa kepada Allah, dilihat sama Umar, mengatakan, ya Allah, berikan saya harta kekayaan, saya orang kaya. Maka Umar gedek dengar. Maka dia mengatakan, innallaha sungguhnya innas samaa sungguhnya langit lam tumtir zahaban wala fiddah. Langit tidak pernah hujan emas, tidak pernah hujan perak. Hujan air doang. Dia buat hujan logam kepel. Itu apa artinya? Disuruh untuk berusaha. Nah ini itu bukan berarti tidak boleh kaya. Karena Utsman pun itu orang kaya, Abu Bakar itu orang kaya. Ya. Yang merupakan pembantu Nabi. Siapa lagi yang kaya? Khadijah. Khadijah itu orang kaya. Malahan pada Nabi belum kawin dengan Khadijah itu, dia sudah berdagang ke Syam membawa hartanya Khadijah. Lalu mendapatkan untung yang besar ketika dia berdagang ke Syam itu bersama buahnya yang namanya Maisarah itu. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Ya. Karena namanya kadang-kadang gitu, kok Nabi bersama Maisarah? Itu Maisarah kadang-kadang banyak juga nama-nama laki-laki tapi nama perempuan tapi dia laki-laki. Nah, dia namanya Maisarah tapi dia laki-laki. Jumrah namanya. Ada Jumrah itu juga laki-laki ya. Ada laki-laki Jumrah? Ada. Namanya perempuan. Nah, seperti itu. Nah, inilah ya yang buat boleh itu. Maka dengan kekayaannya Khadijah ini bisa membantu Rasulullah dalam menyiarkan Islam. Maka dulu Aisyah itu ketika Khadijah sudah meninggal dunia, Aisyah ini paling cemburu dengan Khadijah. Padahal Khadijah ini sudah meninggal dulu. Tapi Rasulullah SAW masih dah sebut-sebut Khadijah. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang lebih, dia berikan makanan-makanan itu kepada keluarga daripada Khadijah. Disembelihkan kambing. Akhirnya pernah dia mengatakan dalam satu ketika, kok Khadijah saja disebut? Bukankah engkau sudah digantikan perempuan yang lebih baik daripada Khadijah? Maksudnya dia. Itu maksudnya Aisyah. Maksudnya dirinya ya. Maka Rasulullah marah ketika itu.
tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Itu sabda Rasulullah SAW. Tidak bisa. Kenapa? Bagaimana tidak, kata Rasulullah SAW, dia dulu yang menghibur saya waktu saya datang malaikat Jibril. Ketika saya takut, memang zammiluni, takut itu. Yang kedua, waktu dia butuh kepada harta, Khadijah yang menyerahkan semua hartanya untuk membuat Islam itu menjadi maju. Bagaimana Islam tidak maju kalau tidak ada Khadijah? Ya, untuk ada Khadijah sebagai penguatnya untuk memberikan Nabi bekal-bekal dakwah. Karena dakwah itu butuh dana juga untuk disiarkan. Nah itu makanya sekarang ini dakwah perlu dana juga besar. Bagaimana membuat madrasah? Ada dana apa? Membangun kan? Butuh dana. Dembau kayak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi madrasah dembau. Sigit simsalabim masjid dari. Dembau. Butuh apa? Uang. Sugulang, kepeng, beli keramik, beli besi untuk membangun masjid kan benar kan? Dembau jari karena Bismillah. Baca Bismillah 1000 kali dembau jari masjid. Nah seperti itulah butuh dana. Usaha. Nah seperti itu. Maka dibutuhkan juga itu. Nah itu kata Rasulullah kepada Aisyah. Akhirnya Aisyah sejak itu tidak berani lagi menegur Nabi kalau Nabi menyebut Khadijah. Karena dia orang yang paling penting pada awal-awal Islam itu. Sampai Islam itu berkembang bagus, itu gara-gara Khadijah sebagai pondasinya. Yang ketiga, anak-anak saya semuanya dari Khadijah katanya. Coba. Dari anak Nabi yang pertama sampai itu dari Khadijah. Tidak ada anak-anak yang lain. Hanya satu dulu yang namanya dari Maryah Qibtiyah. Namanya Ibrahim. Tapi meninggal pada umur yang ke-18 bulan. Baru 18 bulan meninggal Ibrahim. Nah itu sabda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ini sangat cinta kepada orang fakir miskin karena memang dulunya dia juga pernah fakir miskin. Dan yang kedua, apa tujuannya? Supaya orang-orang fakir miskin itu terobati hatinya. Karena melihat Rasulullah yang menyayanginya. Kalau tidak ada yang sayang, bagaimana ini? Dia akan menjadi orang-orang yang dibuang ini fakir miskin ini. Wa man idda'a hubbal jannah. Barang siapa yang mengaku mau masuk surga, senang kepada surga. Siapa mau masuk surga? Banyak saya katanya. Ya. Tetapi walam yatasaddaq, dan dia tidak bersedekah bima tayassara lahu, dengan apa yang mampu baginya. Nah itu. Tayassara itu artinya mudah. Artinya apa yang dia mampu. Bersedekah itu tidak semua harus pakai harta. Bisa juga pakai tenaga. Pakai senyum, paling rendah itu pakai senyum. Kemos doang. Nah, makanya ada hadis mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, senyum kemos di depan saudaramu itu adalah sedekah. Bukan depan pacar ya. Nah, depan pacar doang kemos. Nah ini saya dan Lapuan. Bima tayassara lahu. Nah, apa yang mudah? Apa yang mudah itu? Sampai Rasulullah mengatakan imatatul adza minat tariq sadaqah. Ya, hanya mengambil azza. Apa azza itu? Duri. Kalau sekarang itu paku. Sementara kita paku itu buang. Kenapa? Bisa nanti kalau ada motor nusuk ke ban. Kan kempes dari. Lelah dengan menggeret. Mun rapat-rapat kau nempel, lawan sekilo kau nempel kan, sugul tikus. Maka Maka termasuk memberikan sedekah kepada orang lain. Mengorak batu-batu, membuat kepesel motor dengan, angkat. Ada geran daunnya, dek rurung, angkat. Nah, dia orang, ada sadak dengan misal. Nah, ini
itu apa? Malah memberikan penyakit kepada orang lain. Itu ya. Munara kulit punti, dekat apa kamar, lawang, buang. Kembel, kedesor dengan apalagi dengan empat pok kedesor kan nyelau dari. Maka kamar-kamar sapu. Sedekah nyapu kamar, bersihin-bersihin sedekah. Udah kita lawan kotor-kotor harurang. Nah ini demak berarti bagus nanti ule apa no ya. Rajin aja nyapu le pale. Pada awahu kadzibun. Maka dakwahnya, apa dakwahnya? Pengakuannya ya kadzibun bohong. Makanya kalau cinta mau masuk surga, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat baik. Ya, kayak tadi itu, ya sedekah yang kecil-kecil, walaupun hanya dengan tersenyum, walaupun dengan nyapu, itu semuanya adalah sedekah. Jadi mengharap kita dodoro pun mulai buat, dia minta masuk surga. Dakwahu kadzibun. Wa man idda'a khaufan nar, barang siapa yang mengaku takut neraka, walam yantahi, tetapi tidak berhenti, aniz dzunub, daripada dosa-dosa, hampir sama dengan yang di atas ini ya. Artinya dia takut neraka, udah kembali taman neraka, nah aku masih dalam gawe dosa, dengan ngerawas doang. Pada wahu kadzib, maka pengakuannya bohong. Itu hanya sebatas kata-katanya saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahwat, ditutuplah neraka itu dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih, dan ditutup di dinding surga itu dengan yang makruh-makruh, ya. Dengan yang dibenci. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari dan Muslim. Artinya kalau kita mau masuk surga itu ternyata harus menahan diri daripada semua yang kita inginkan. Karena kalau neraka apa surga itu adalah kalau kita masuk harus rela meninggalkan yang apa enak-enak ya makruh-makruh itu yang harus kita jauhi. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa hadza min jawami kalimihi. Apa maksudnya? Ini termasuk daripada jawami, semua kumpulan-kumpulan kalamihi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya termasuk jawamil kalam istilahnya. Perkataan yang sedikit tetapi mengumpulkan makna yang banyak. Apa maksudnya? Fi zammis syahwat. Hadis ini menunjukkan pada membenci, mencela syahwat. Artinya jangan sampai kita menurutkan hawa nafsu kita. Karena apa? Kalau kita aturkan hawa nafsu, ini apa? Membuat kita akan masuk neraka. Wa fil haddi, dan pada menganjurkan. Hadis itu menganjurkan ala ta'at, atas ketaatan. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah Rasulullah SAW qala, bersabda dalam hadis itu. Apa maksud hadis tadi itu? Hujibatin nar bil syahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Maksudnya adalah la yusalu ilal jannah, tidak bisa sampai, la yusilu ilal jannah, dia tidak akan sampai kepada surga illa birtikabil masyaqqat, kecuali dengan mengerjakan yang sulit. Ya, sulit. Artinya kita nahan diri dari syahwat itu sulit. Ya,
kita membuang penyakit dari tarik sulit dan seterusnya. Itu serba sulit. Serba punya masyaqqah. Wala ilan nar, dan tidak sampai kepada neraka illa kecuali bi ta'atis syahwat, dengan memberikan syahwatnya. Artinya mengerjakan syahwatnya. Ya, orang yang mau masuk neraka itu gampang, berarti tinggal menurutkan semua kemauannya. Faman kharakal hijaba dakhala. Barang siapa yang membakar dinding tadi itu, dakhala, maka dia masuk. Tadi apa? Dinding neraka itu apa? Hujibat dinar bisyahwat. Dindingnya dengan syahwat. Maka siapa yang mengetuk syahwat, dia masuk neraka. Terus hujibatil jannah bil makarih. Maka barang siapa yang membakar atau menyobek, itu kan menyobek dinding makarih, maka dia masuk surga. Artinya mau menjalani yang berat-berat, walaupun itu berat dia tapi jalani perintah Allah. Yang penting perintah Allah dia jalani, maka dia akan masuk surga.